Ren, gue minta maaf. Bukan lo yang dia mau, Ren. Siapa? Cantika dan mamanya. Ancaman dari Gavin untuk mengirimkan file berdurasi 14 menit ke rumah keluarga Waluyo akhirnya berhasil membuat Nadia benar-benar nggak berkutik. Seberapa arogan pun Nadia guys, rupanya masih sangat takut berhadapan dengan kemarahan orang tuanya. Karena mungkin ya bisa-bisa semua fasilitas akan dihentikan, bahkan Nadia bakalan dikirim tinggal di luar negeri supaya nggak makin mempermalukan nama keluarga. Karena itu begitu sampai di rumahnya, Nadia yang sangat emosi seakan jadi Sumala langsung nelponin Kimi hanya untuk ngasih tahu bahwa semua hutang uang Kimi dianggap lunas. Bahkan perintahnya menghancurkan reputasi klinik Dr. Marsha pun otomatis dibatalkan. Namun soal hutang budi Kimi di masa lalu, statusnya cuma ditunda, bukan benar-benar dihapus. Nadia memastikan suatu saat nanti masih akan minta Kimi menjalankan perintahnya lagi. Meskipun nada suara Nadia di ujung telepon penuh bentakan yang menggelegar, namun pernyataannya buat senyuman Kimi mengembang seakan gak percaya tapi sekaligus sangat lega. Tentu aja Kimi tahu ini atas bantuan dari Gavin. Maka usai teleponan itu, Kimi langsung menghubungin Gavin untuk mengucapkan terima kasih. Bahkan Kimi merasa nggak bisa lagi menunda rasa bersalahnya pada Renata. Saking semangatnya ingin menyelesaikan semuanya, Kimi malah nggak peka kalau sebenarnya Gavin cuma ingin membicarakan urusan Cantika secara berdua aja dengan Cantika. Yang ada, Kimi buru-buru menuju dapur untuk nemui Renata yang saat itu masih bersama Jihan, Cantika, Vio, dan Vania. Ren, gue minta maaf, gue yang sabotase obat. Tentu aja Kimi sadar kalau permintaan maafnya nggak cukup hanya dengan bilang menyesal sekaligus alasan terpaksa mengikuti perintah Nadia. Namun berkali-kali Kimi menekankan supaya mereka cukup menyalahkannya aja karena nggak mau ya kemarahan Renata dan Jihan justru akan berujung mereka mendatangi Nadia. Karena itu hanya akan membuat konflik semakin panjang. Masalahnya tentu nggak mungkin selesai sesederhana itu, apalagi ketika Kimi akhirnya mengungkapkan fakta kalau sebenarnya target utama Nadia adalah klinik Dr. Marsha, mamanya Cantika. Seketika detik itu semuanya harusnya langsung jelas mengarah kemana. Jika Renata semakin kesel karena menjadi alat yang dikorbankan kesehatannya, begitupun dengan Cantika yang bukan hanya kaget, kesel, bingung, dan langsung syok berat. Kemarahan sekaligus rasa sedihnya seketika bercampur saat menjelaskan gimana perjuangan mamanya yang hanya single parent selama ini untuk mengejar karir dokternya, bahkan jadi penopang kehidupan mereka. Tentu aja ya di benak Cantika nggak bisa membayangkan kalau sampai semuanya hancur hanya karena drama pacaran pura-puranya dengan Gavin. Maka Kimi yang masih terus meminta maaf berulang kali menyebutkan nama Gavin yang emang udah mengetahui semuanya. Jelas info ini lebih mengejutkan lagi bagi Cantika, bahkan bagi Renata juga Jihan. Maka Jihan di sini yang menelponin Gavin dan mintanya datang ke sana saat itu juga. Artinya ya mau nggak mau nantinya Gavin harus duduk di tengah mereka dan menjelaskan kronologinya. Meskipun tetap akan ada sebagian informasi yang disimpan dan hanya diceritakan secara khusus pada Cantika. Namun sepertinya ya Gavin akan berusaha keras agar masalah ini nggak perlu diperpanjang lagi, dan inilah justru paling sulit bagi Jihan, Renata, terutama Cantika untuk meredakan emosi mereka. Namun sebenarnya yang penting sementara ini Gavin udah berhasil membuat Nadia berhenti. Tinggal bagaimana mereka mengantisipasi kemungkinan adanya serangan balasan. Sebab yang paling dikhawatirkan justru bukan Nadia yang akan terang-terangan lagi, karena seseorang yang sudah dikuasai ambisi, dendam, kebencian, serta hati yang memang punya niat nggak baik, rasanya batas untuk melakukan sesuatu demi kepuasan pribadi bisa jadi semakin tipis. Nah bisa aja justru ini akan menjadi awal dari permainan Nadia yang jauh lebih rapi dan sulit ditebak.